Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel cerita anime manga. Seperti biasa, saya akan melanjutkan ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 17. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 17 langsung dibuka dengan Kobeni yang mencoba membunuh Denji menggunakan sebuah pisau agar mereka semua selamat. Namun, Hayakawa dan Himeno langsung mencegahnya dengan mendorong Kobeni hingga terjatuh. Kemudian, Himeno pun bertanya pada Hayakawa apakah dia bisa mengakhiri situasi ini dengan membunuh si iblis menggunakan iblis miliknya. Mendengar saran dari Himeno, Hayakawa pun langsung mencoba memanggil iblis rubah miliknya dengan simbol jari yang menyerupai rubah. Namun, iblis rubahnya tidak datang karena tubuh si iblis masih berada di Kyoto. Akhirnya, Himeno lah yang mengeluarkan iblis hantu miliknya untuk menghajar iblis yang ada di depan mereka. Seketika, si iblis itu pun tercabik-cabik dan teriak kesakitan. Namun, bukannya mati, si iblis malah terus membesar. Himeno yang melihat serangan iblisnya tidak berguna pun terkejut. Kemudian, si iblis itu pun kembali bicara kalau tubuh aslinya tidak ada di lantai 8. Dan yang tadi diserang oleh Himeno hanyalah bagian perut si iblis. Tak lama kemudian, si iblis itu kembali memberitahu Himeno dan yang lainnya kalau satu-satunya jalan keluar dari lantai 8 adalah dengan membuat kontrak dengan si iblis. Denji yang mendengar itu pun langsung berspekulasi kalau si iblis membunuh dirinya, si iblis tetap tidak akan membiarkan Himeno dan yang lain pergi. Himeno yang mendengar pendapat Denji pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan Denji mati. Himeno juga menjelaskan kontrak yang dimaksud si iblis, yaitu saat iblis membuat kontrak, kata kontrak mempunyai banyak kekuatan. Mulai dari menghormati kontrak, party atau tim lain juga harus menghormati kontrak tersebut. Jika si pengontrak tidak memegang kesepakatan itu, dia akan mati. Jadi kesimpulannya, Himeno membenarkan perkataan si iblis yang bicara kalau dia memakan atau membunuh Denji, Himeno dan yang lain akan selamat. Tiba-tiba Hirokaju pun datang dan mengajukan saran pada Himeno untuk membunuh Denji. Kemudian datang kembali dengan rencana pembalasan. Mendengar saran dari Hirokaju Arai, Hayakawa tidak setuju karena dia merasa si iblis ingin membunuh Denji itu pasti mempunyai tujuan dan akan berguna bagi si iblis. Jadi, Hayakawa dan Himeno memilih tidak setuju untuk membuat kontrak dengan bayaran kematian Denji. Tapi dengan tingkah sablengnya, Power malah ingin Denji mati dan membuat kontrak dengan si iblis. Kemudian, Hayakawa pun menjelaskan pada Power jika kontrak itu terjadi, iblis itu tidak akan mempunyai wewenang melepaskan Power karena iblis tidak bisa membuat kontrak dengan iblis yang lain. Hayakawa juga menegaskan kalau mereka tidak akan membunuh Denji karena mereka itu pemburu iblis dan pekerjaan mereka hanyalah membunuh iblis, bukan manusia. Jadi di sini si Hayakawa masih menganggap Denji itu manusia walaupun sebenarnya Denji ini hybrid, setengah manusia setengah iblis. Kembali ke cerita, Power yang mulai bosan pun mengajak Denji untuk bergulat. Namun, Denji menolaknya dengan alasan Power selalu mencoba membunuh Denji. Kemudian, suasana pun kembali tenang karena si iblis berhenti membesar dan mengejar. Dengan posisi santai, Himeno pun bertanya pada Hayakawa apakah dia punya rencana melarikan diri lain yang bisa dipakai. Himeno juga memberitahu kalau mereka tidak melakukan sesuatu, mereka beneran akan mati. Hayakawa yang mendengar itu pun berkata kalau situasinya sampai ke titik paling buruk, dia akan menggunakan pedangnya. Namun tanpa alasan, Himeno melarang Hayakawa memakai pedangnya. Denji yang mendengar pembicaraan itu pun meminta Hayakawa untuk mengakhiri kejadian itu dengan pedangnya. Kemudian, Himeno pun menghampiri Denji dan berkata kalau Hayakawa tidak akan menggunakan pedangnya bahkan di keadaan paling buruk sekalipun. Dan jika Hayakawa menggunakan pedangnya sekarang, Denji juga masih tetap akan mati. Shin pun berganti ke kamar tempat Hirokaju dan Kobeni berada.
Hirokaju yang baru kembali masuk ke kamar merasa heran karena semua makanan yang mereka taruh di kasur hilang. Dengan wajah polos bibir penuh sisa makanan, Power berdiri di samping Hirokaju dan berkata kalau bukan dia yang memakan makanannya. Power juga malah menuduh Denji yang telah memakan makanannya. Kobeni yang melihat itu pun sekarang menodongkan pisaunya ke arah Power dengan alasan Power lah yang menjebak mereka di lantai 8. Hirokaju yang melihat Kobeni mulai stres pun mencoba menenangkannya. Namun bukannya malah tenang, Kobeni malah menuduh Hirokaju sebagai mata-mata dan bekerja untuk iblis. Hirokaju yang mendengar tuduhan itu pun berkata kalau dia tidak bekerja sama dengan iblis. Namun Kobeni yang sudah hilang akal sehatnya pun terus menuduh Hirokaju mata-mata sambil menodongkan pisau miliknya. Tak lama kemudian, si iblis kembali membesar dan mengejar mereka sambil berkata, "Bunuh Denji dan berikan jantungnya padaku." Si iblis juga berkata kalau kematian Himeno dan yang lain sudah dijamin. Si iblis pun kembali berkata kalau dialah yang akan membunuh Chainsaw Man atau Denji sambil menyebut namanya, yaitu iblis keabadian. Jadi nama iblis yang satu ini yaitu iblis keabadian. Kembali ke cerita, dengan kekuatannya si iblis pun memiringkan semua ruangan yang ada di lantai 8 dan membuat Himeno dan yang lainnya kesusahan. Chapter 17 pun ditutup dengan panel di mana semua pemburu iblis kali ini masih selamat dengan masuk ke dalam kamar. Namun si iblis tersebut masih terus membesar sambil berkata, "Berikan jantung Denji padaku." Di situasi yang genting kali ini, bisakah Denji dan yang lain selamat atau mereka semua akan mati? Semua itu akan terjawab di chapter selanjutnya. Jadi nantikan chapter selanjutnya.